Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pendengar dan penonton channel di garis bawahi, dan assalamualaikum juga Bung Rahman. Waalaikumsalam Bung Dul. Aduh, basa-basi apa lagi Bung ya? Anda sudah kehabisan. Pajak motor sudah bayar Bung. Pajak motor Alhamdulillah. Pajak motor sudah bayar, pajak Bum PBB sudah bayar juga, pajak penghasilan juga sudah bayar. Jangan lupa bayar SPT, laporan SPT. Mantap. Hidup. Apa sih? Basa-basinya nggak enak banget. Udah next. Langsung. Oke, baiklah. Baiklah para pendengar dan penonton, kita kembali lagi dalam program WNTT, yaitu We Need to Talk. Karena setiap orang itu butuh untuk berbicara. Nah, betul sekali. Ngomong-ngomong masalah ngomong nih Bung. Kali ini kita akan membahas tentang apa Bung? Kita akan membahas satu fenomena yang sekarang terjadi di negara kita ini. Lagi banyaknya kasus-kasus hukum yang bermunculan, dari mulai kasus kekerasan seksual, ada kasus pelanggaran ITE, terus juga ada kasus ya banyak lah yang memang terkadang kita pun tak disadarin kita sudah melakukan pelanggaran hukum gitu. Contohnya misalkan kayak ya khususnya kayak ITE nih ya, kan banyak nih orang-orang yang seenaknya ngomong gitu, padahal sebenarnya kata informasi bahwa ketika memang asal kita ngomong di media sosial itu bisa dituntut hukuman pidana bahkan. Wow. Nah, jadi sebenarnya nggak bisa kita sembarangan nih ngomong di media itu gitu, karena pasti kita bisa menjadi salah satu pelanggar hukum jadinya gitu. Jadi karena itu kita butuh nih narasumber Bung Dul, barangkali Bung Dul ada nih narasumber yang memang mengerti banget tentang hukum, menguasai hukum, bahkan saya pengennya setara dengan Hotman Paris lah minimal gitu. Aduh, caranya jajaran ini ya, Ruci Tompul, Hotman Paris. Gitu. Jadi para lawyer gitu Bung ya. Ya lawyer, advokat atau entah apalah gitu yang memang benar-benar pakar hukum gitu. Kalau bisa sih kayak enggak jadi ngomongnya takut salah. Takut salah. Oke Bung, pada kesempatan kali ini kita kembali berhasil Bung untuk mengundang seorang ahli. Saya nggak berani Bung untuk meneruskannya. Tapi bisa dibilang bahwa yang kita undang ini ahli, pakar di bidang hukum. Sederajat dengan Hotman Paris atau Luhut Sitompul atau ini? Amin. Ya mungkin profesinya sama Bung. Aduh saya ngeri Bung. Anda takut disomasi ya, salah-salah ngomong ya? Iya Bung, takut ya Bung. Oke Bung. Mari kita sambut bintang tamu kita kali ini Bung dengan sebuah pantun. Bagaimana pantunnya Bung Hakim? Bung Dul? Aduh Bung. Bung saya nggak siap Bung. Oh gini. Mesin bubut ada toke. Cakep. Kita sambut Dike. Dike lagi Dike. Bung Dike. Selamat malam. Apa nama channelnya ini? Di garis bawahi. Di garis bawahi Pak. Di garis bawahi. Iya, biasanya kalau di surat saya, kalau di somasi itu kalau yang di garis bawah itu diberi penekanan biasanya itu. Waduh. Tuh kan Bang. Ya? Tuh kan Bung ya kan. Sejenis yang harus dilakukan gitu. Kalau enggak, gitulah pokoknya. Iya. Itu menjadi di garis bawah itu menjadi sebuah keharusan gitu ya Bung ya. Harus diperhatikan terutama. Harus menjadi faktor utama yang harus diperhatikan gitu Bung. Betul dong. Yap. Oke. Harus menjadi perhatian. Oke Bung. Gimana nih Bung Akmal? Saya Bung Rahman, Bung Oh Bung Rahman, baik. Iya. Gimana Bung Rahman? Iya, apa yang mau kita bahas malam ini? Gini Bung Dike, sebenarnya
itu kan agak kebingungan ya dengan kondisi sekarang ini gitu. Banyak hal-hal yang menjadi abu-abu nih gitu. Terkadang ada di beberapa kasus yang orang nggak tahu apa-apa, tiba-tiba dia dipenjarakan karena disomasi dan lain-lain. Sebenarnya seberapa penting sih kita harus mengenal atau sadar akan hukum itu gitu? Seberapa penting kita sadar akan hukum? Atau tahu tentang hukum aja? Penting. Kalau sebenarnya penting, tapi banyak yang merasa itu nggak penting. Nah, maksudnya gimana? Jadi sebenarnya kan kalau beberapa kita nih ngerasa kalau ya jalan gitu, misalnya melakukan sesuatu ya lakuin aja gitu, tanpa tahu bahwa sebenarnya ada aturan-aturan yang memagari itu gitu kalau dari hukum. Padahal kadang nih kayak misalnya kalau yang paling gampang misalnya ditilang lah ya, terus wah pas saya nggak tahu itu ternyata dilarang, atau saya nggak tahu itu aturannya ada itu. Dalam pikiran kita nih, dalam pikiran beberapa teman saya gitu atau orang-orang awam merasa bahwa dengan bilang bahwa saya nggak tahu, kita jadi terbebas dari si hukuman itu gitu. Jadi kan saya nggak tahu Pak, kan saya nggak tahu ada aturan ini Pak gitu. Kenapa sih nggak dijelasin gitu? Kenapa sih nggak dikasih tahu gitu kan? Jadi dalam mindset kita secara logika kalau kita nggak tahu nih berarti bisa dimaafin gitu kan? Padahal sebenarnya nggak gitu. Jadi kalau di hukum itu ada namanya fiksi hukum. Nah, si fiksi hukum ini berat ya. Berat. Saya kasih sedikit yang mantap. Jangan kasih kendor, Bung. Jadi siap. Jangan kasih kendor. Jadi si fiksi hukum ini nih orang-orang masyarakatnya dianggap tahu ada hukum itu. Jadi kalau misalnya ada peraturan baru dimunculin, masyarakat se-Indonesia nih dianggap tahu bahwa ada peraturan itu. Itu jadi tugasnya tugasnya kita nih si masyarakat ini nih buat nyari nih, wah ada aturan baru nih, apa sih isi aturan itu gitu. Karena kalau nggak tahu ya kita dianggap tahu, jadi rugi di kita sebenarnya. Tapi gitu, karena tadi jadi karena tadi ada asas si fiksi hukum itu. Jadi mau kita nggak nyari pun kita dianggap tahu. Jadi suatu hari ternyata kita melanggar, ya kita jadi dianggapnya bahwa kita tuh tahu ada aturan pelanggaran itu, kenapa kita langgar gitu. Misalnya apa ya? Ya misalnya kita punya usaha nih, terus di usaha itu misalnya harus ada apalah kita bilang usahanya, misalnya kita punya usaha bikin helm lah ya misalnya. Udahlah kita bikin gitu karena kita bisa bikin desain yang bagus atau apa, dijual nih. Padahal si helm itu harus ada SNI-nya misalnya, harus ada si pembuatannya tuh harus ada izin lingkungannya misalnya, atau yang lain-lain lah ya. Nah, suatu hari nih tiba-tiba datang nih misalnya dari polisian lah ya, atau misalnya dari dinas terkait datang lah ke tempat usaha kita, terus dibilang bahwa ini helmnya ngelanggar nih, nggak ada SNI gitu misalnya. Terus misalnya kita bilang bahwa saya nggak tahu, emang harus ada ya Pak. Iya. Terus kamu melanggar ya, kamu harus diberi hukuman sesuai peraturan undang-undangan, kita dikasih tahu. Tapi kan kita bilang, saya nggak tahu, ini ngada-ngada, si pemerintah nih ngada-ngada, kenapa saya sebagai pengusaha UMKM misalnya ya, terus tiba-tiba ada yang kayak gini, ini mah pemerintah yang ngada-ngada nih gitu ke pengusaha kecil. Nah itu yang sering di masyarakat muncul bahwa kalimat-kalimat itu gitu, padahal sebenarnya aturannya itu memang udah ada dan itu harus dipatuhi gitu. Tapi gini, ketika ada suatu aturan nih, aturan yang dibuat oleh pemerintah atau yang berwenang lah pokoknya, itu pasti disosialisasikan atau memang mereka keep dan masyarakat banyak yang tidak tahu akhirnya gitu.
ini PR sih sebenarnya dari si pemerintah ya. Memang harusnya disosialisasikan. Sosialisasikan dalam, kalau secara formalnya si aturan perundang-undangan itu harus dimasukkan di dalam lembaran negara namanya. Gitu. Jadi ada lembaran negara sendiri. Nah, pemerintah masyarakat sebenarnya bisa cari sendiri. Apalagi kalau sekarang kan dengan era digital kita bisa googling lah ya. Nah, cuman mekanisme sosialisasi, ya mungkin sosialisasi pemerintah kayak cuman ngumumin di koran bahwa akan ada peraturan baru, akan ada aturan tentang ini tentang itu, gitu kan. Ya nggak semua masyarakat yang aware dengan itu gitu. Tapi sebenarnya kalau secara formal itu memang harus diumumin, minimal itu di lembaran negara, gitu. Jadi memang harus kitanya sebagai si warga negara nih harus proaktif buat kepentingan kita sendiri sebenarnya, bukan kepentingan orang lain kan. Tiba-tiba ada aturan baru gitu. Ya kayak misalnya apa ya, cipta kerja yang baru. Ya, betul. Nah, ya itu sebenarnya harus dipelajarin gitu, maksudnya kalau secara melek hukum berarti kita harus tahu nih apa sebenarnya sih yang diatur, apa sih sebenarnya yang baru nih, yang dilarang, apa yang berubah, yang gitu-gitu sih. Yang paling dekat sama kita lah yang harus kita tahu ya. Tapi itu tuh tidak ada ruang diskusi gitu untuk masyarakat terkait dengan hukum-hukum yang memang dibuat itu gitu. Apakah memang masyarakat itu harus sudah, ya udah lu harus terima aja nih hukum yang udah kita buat gitu. Itu beda mekanisme sebenarnya. Kalau ngomongin itu berarti kita ngomongin sistem hukum, kita ngomongin struktur hukum yang berbeda gitu. Kalau tadi kita ngomongin nih hukum yang sudah ada nih, peraturan perundang-undangan yang udah ada dan harus ditegakin tuh. Makanya tadi ada fiksi hukum. Jadi peraturannya udah ada dan mau nggak mau kita dianggap bahwa itu tahu. Tapi kalau kita ngomongin masalah pembentukan, ya sebenarnya kalau pembentukan peraturan perundang-undangan itu kan sistemnya berbeda dari penegakan tadi. Kalau pembentukan dia memang ada mekanisme tersendiri, kayak misalnya memang ada yang namanya kajian ilmiahnya. Nanti ada, jadi memang sebetulnya ada ruang masyarakat untuk diajak diskusi, cuman kan nggak semua masyarakat pasti gitu. Dan sebenarnya kalau kita tarik lagi nih ke konsep kita waktu sekolah lah ya, yang namanya negara terdiri dari trias politika tuh, yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Ya. Jadi secara substansi ya sebenarnya ruang diskusinya itu di ranah sana, karena kan legislatif sebagai wakil rakyat dianggap bahwa itu adalah rakyat yang kemudian berdiskusi sama tapi pemerintah yang menjalankan negara, representasi negara, nah itu presiden. Jadi ya di situ sebetulnya kalau secara esensinya gitu ya, atau secara hakikatnya ya sebenarnya dialog antara masyarakat, rakyat gitu sama si eksekutif ya adanya di sana, yang diwakili oleh para wakil rakyat ya, si DPR. Benar. Tapi sebenarnya pun ada mekanisme masukan rakyat sih. Jadi kayak biasanya kan naskah akademiknya tuh dibuat dulu kan kalau undang-undang tuh biasanya. Cuman ya nggak semua masyarakat lah bisa nggak open publik, benar-benar di open ya, hanya orang-orang ahli saja paham saja. Harusnya sih ada beberapa juga yang di open, cuman kan kita kan sebenarnya nggak paham juga kan, kadang kan sebenarnya kita nih sebagai masyarakat yang nggak paham jadinya ke bawah sama opini-opini kan. Misalnya kita tentang satu peraturan yang baru gitu, opini yang A nih bilang bahwa wah ini merugikan kita nih, ya kita terbawa. Nanti ada opini yang lain, kita terbawa. Nah itu yang makanya sebenarnya melek hukum tuh baiknya di situ, minimal kita tahu bahwa ini akan ngatur ini, sebenarnya nggak buruk-buruk amat. Misalnya sebenarnya ini
ngatur tentang ternyata ini lebih baik nih dari peraturan sebelumnya. Oh ternyata memang ini kurang baik. Oh berarti ini harus dikritisi. Ya di situ sebetulnya. Iya. Ya banyak tingkatan kan. Kalau tadi kita bahas tentang penegakan hukum, misalnya hukum yang sudah ada, berarti ya penegakan. Ada tadi si prinsip tadi. Tapi kalau kita ngomongin masalah hukumnya di awal nih sebelumnya, ya itu berarti produknya masih produk politik. Ya kan? Agak berat ya kalau ngebahas ke sana ya. Iya. Iya dong. Ya itu. Oke, kita ganti yang lain lah. Iya, oke. Tapi menarik juga Bung ya. Emang Bung Dul. Iya, saya juga baru setelah Bung Dika ngomong bahwa emang iya juga sih ya. Saya baru tahu gitu ada yang namanya friksi hukum gitu. Jadi ya kalau misalnya saya nggak tahu, saya kena, ya dungu juga sih saya jatuhnya kan, bahwa udah malas nyari, kena, pasti cari hukumannya sama lagi. Kan, cari alasan, hukumannya pasti sama dengan orang yang tahu kan emang dungu sih jatuhnya. Ya. Dan yang paling gampang sebenarnya adalah nyalahin kan. Enggak? Oh iya, nyalahin. Oh, ini masih apa sih bapaknya ini mah cari perkara aja nih gitu Cari kan. perkara. Itu apa ya? Ya itu denial kalau ya manusia kan pasti cari alasannya. Jadi itu yang paling gampang. Iya. Itu yang paling gampang tuh. Karena kan berpikir itu sulit kan. Yang gampang nyalain orang. Tajam betul. Beda ya omongan orangnya. Orang-orang hukum tuh ya. Agak gimana ke hati itu kan? Agak gimana? Aduh. Ngomongnya sih pelan Pak. Iya. Tapi gitu. Emang ya, bahasanya ya itulah kamu dungu gitu kan. Jadi kayak aduh. Ngomong dikit tapi intimidasinya tuh tajam banget kayaknya. Bung Dika, siap. Ini kan lagi rame nih, lagi sering banget ya di pemberitaan gitu terkait dengan berkembangnya media sosial dan sering banget somasi ITE itu gimana sih sebenarnya? Apakah memang segi begitunya? Kalau yang saya tahu nih, hukum ITE itu kan dibentuk awal tuh hanya untuk mengatur tentang bisnis dan usaha dan lain-lain. Gitu nggak sih? Atau gimana sih sebenarnya sekarang udah perkembangannya? Aduh, kalau ngomongin ITE ini sebenarnya, jadi kan ada banyak yang diatur di Undang-Undang ITE sebenarnya. Yang rame sih biasanya kan pasal 27 tuh tentang pencemaran nama baik, terus penghinaan pencemaran nama baik, terus pengancaman. Hal itu sebenarnya yang rame banyak ya. Kalau sekarang kan muncul baru itu 28 gitu ya, yang masalah tentang akses ilegal kalau nggak salah ya, upload data orang lain. Oh iya. Jadi harus dibedain. Kalau misalnya kita ngomongin yang ringan lah ya, nggak usah kita ngomongin masalah. Jadi di ITE itu ada masalah sistem lah ya, maksudnya kayak meretas gitu, itu berat lah. Tapi yang common di masyarakat kan 27 nih, misalnya kayak pencemaran nama baik atau pengancaman lewat media elektronik ya. Itu tuh kan penghinaan itu, terutama penghinaan atau pencemaran nama baik itu delik aduan tuh. Delik aduan itu berarti korbannya sendiri yang harus lapor karena ada kehormatan dia yang merasa dinodai lah ya. Dirusak Iya benar, dia merasa terhina gitu bahwa ada dicemarkan. Nah masalahnya adalah karena ini delik aduan subjektif. Kayak misalnya iyalah, karena misalnya saya bilang sama Bung Rahman nih, misalnya saya bilang antit gitu ya, misalnya kasar lah antit gitu. Antit gitu. Misalnya saya kasar lah bilang sama kan, atau kalau di bahasa Jawa Timuran tuh jancok misalnya. Nah
kalau di Sunda mah apa ya, nying gitu misalnya kan. Tapi konteks itu kalau kita ucapkan di dalam pergaulan kita di teman-teman kan itu jadi biasa. Oh iya, betul. Ya kan, misalnya kita bilang nih sama saya sama Bung Rahman nih bilang, nying gitu, nying maneh mah gitu kan. Iya. Kan penerimaannya biasa aja gitu. Iya. Tapi kalau misalnya kita ucapkan itu sama orang lain, dia ada merasa tersinggung nih. Nah, pemahaman ketersinggungan itu yang tadi pribadi, jadi makanya disebut delik aduan tuh. Oke. Jadi kehati-hatian itu yang harus kita jaga di dalam interaksi kita di media elektronik. Karena kita nggak tahu. Nah, ya karena kita nggak tahu dia tersinggung atau tidak kan dengan kata-kata kita, terutama dengan kalimat kita gitu. Nah, karena delik aduan, makanya yang cuman bisa cabut laporan aduannya ya korbannya. Nah, kan sekarang kalau Kapolri sekarang kan lupa saya ada perkap nomor berapa tuh, ada kalau misalnya ITE itu harus ditempuh dulu restoratif justice. Restoratif justice itu mediasi lah dalam bahasa awamnya tuh. Jadi ditemuin antara si pelapor sama terlapor, ditemuin. Ya, bahwa ya ini sebetulnya inti masalahnya apa, bisa nggak sih istilahnya nggak usah kita lanjut ke pengadilan, damailah. Apa sih sebenarnya yang bisa jadi jembatan damai. Nah, sekarang di kepolisian nih kalau kita laporin masalah ITE, terutama pasal-pasal 27, tadi penghinaan, pengancaman juga harusnya, itu biasanya pasti di restoratif justice dulu, pasti dipanggil kemudian ditemuin, dimediasi. Kalau nggak bisa, baru polisi akan lanjutin penyidikan, baru akan limpahin ke kejaksaan tuh, gitu. Nah, jadi ya memang tadi agak harus hati-hati karena delik aduan tuh. Jadi sebenarnya misalkan nih, kayak misalkan saya sama Bung Dul sudah kenal akrab gitu, dan biasa nih kalau misalkan istilahnya di orang Sunda misalkan ngomong setiap kalimat diakhirin kata anjing itu adalah koma dan goblok itu adalah titik gitu. Ini kan bercandaan ini ya, tongkrongan ya. Jadi ketika kita terbiasa seperti itu, tiba-tiba itu suatu saat saya ngechat dan WA seperti itu, dan saat itu padahal sudah biasa tuh kita komunikasi kayak gitu, tiba-tiba Bung Dul mengadukan baper dan mengadukan, itu bisa jadi tindakan hukum juga berarti? Enggak, kalau misalnya itu bisa, tapi enggak, kalau menurut saya itu enggak masuk 27 ITE ya.